Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Razak dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Di sini saya mau menjelaskan tentang bab 1 yang berjudul Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian Al-Quran. Beberapa definisi tentang Al-Quran telah dikemukakan oleh beberapa ulama dari berbagai keahlian dalam bidang bahasa, ilmu kalam, usul fikih, dan sebagainya. Definisi-definisi itu sudah tentu berbeda antara satu dengan yang lain, karena stressing atau penekanannya berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan keahlian dan disiplin ilmu mereka. Sehubung dengan itu, Dr. Subi Al-Soli merumuskan definisi Al-Quran yang dipandang sebagai definisi yang dapat diterima para ulama, terutama ahli bahasa, ahli fikih, dan ahli usul fikih. Al-Quran sebagai mukjizat dan wahyu. Pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat diambil dari bahasa Arab ajaza izad, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks ini, antara pengertian izat dan mukjizat itu saling isi-mengisi dan saling lengkap-melengkapi, sehingga dari batasan-batasan tersebut tampak dengan jelas keistimewaan dari ketetapan-ketetapan Allah yang khusus diberikan kepada rasul-rasul pilihannya, sebagai salah satu bukti kebenaran misi kerasulan yang dibawanya itu. Segi kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran antara lain terletak pada segi fasalah dan balaghahnya, susunan dan gaya bahasanya, serta isinya yang tiada bandingnya. Menurut Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni menegaskan bahwa antara segi-segi kemujizatan Al-Quran yang nampak adalah keindahan, terus gaya bahasa, kefasihan, kesempurnaan penampilan. Perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Menurut At-Tibi, Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis qudsi adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan dengan jalan melalui ilham dan mimpi. Kemudian Nabi memberitahukan kepada umatnya dengan bahasa sendiri, sedangkan hadis-hadis yang lain tidak disandarkan kepada Allah dan tidak diriwayatkan dari Allah. Perbedaan lainnya adalah Al-Quran adalah mukjizat dan mengandung tantangan kepada seluruh manusia dan jin, yang mereka semua tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran, walau suatu ayat pun. Sedangkan hadis qudsi bukan merupakan mukjizat dan tidak mengandung tantangan. 2. Seluruh isi Al-Quran dinukil secara muktahir dan qadli, sedangkan hadis qudsi sebagian ada yang sahih dan ada pula sebagian berupa khobar sad yang sebatas zat ada dugaan. Pengertian wahyu. Wahyu menurut bahasa ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat, sedangkan menurut pengertian agama, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan. Di sini ada berdasarkan atas ayat tersebut, wahyu itu ada 3 macam, terbagi menjadi 3, yaitu pemberitahuan Tuhan dengan cara ilham atau perantaran, termasuk mimpi yang tepat dan benar. 2. Mendengarkan firman Allah di balik takbir, seperti yang dialami Nabi Musa ketika menerima pengangkatan kenabiannya. 3. Penyampaian wahyu atau amanat Tuhan dengan peraturan Jibril ini ada 2 macam, yaitu Nabi dapat melihat kehadiran malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi tidak melihat kehadiran malaikat Jibril alaihissalam ketika menerima wahyu, tetapi beliau mendengar suaranya seperti suara lebah atau
gemerincing bel. Sekian pengertian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.